Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 dengan tema berkat melakukan firman Tuhan. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sulit untuk melakukan firman. Kenapa? Karena alasannya perilaku dibatasi. Tidak bisa berbuat sebebas-bebasnya atau semau diri sendiri kalau mau melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya sulit bagi dia melakukan firman Tuhan. Bahkan ada yang tidak mau pusing. Hidup benar atau tidak di hadapan Allah terserah. Tidak masalah, terserahlah. Nah, ada juga yang berpikir bahwa mau hidup bahagia atau menderita tidak masalah. Yang penting dapat melakukan segala sesuatu semau diri sendiri. Karena kalau melakukan firman Allah, keinginan kan dibatasi. Jadi itu sebabnya banyak yang sulit untuk melakukan firman Tuhan. Nah, tapi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan firman Allah. Ada berkat di balik melakukan firman Allah. Dan berkat apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan firman Allah? Berkat-berkatnya adalah yang pertama itu meluruskan jalan hidup kita. Ayatnya yang ke-22, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi pendengar dan pelaku firman-Nya. Mendengar firman berarti kita mengetahui, kita mengerti, kita memahami dan menyadari tentang kebenaran dan kuasa firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan berarti mempraktekkan dan menerapkan kebenaran firman yang didengar dalam keseharian hidup kita. Firman Tuhan dapat membuat kita selamat, tidak binasa. Mazmur 119 ayat 105 jelas di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi artinya dengan hidup dalam firman Tuhan kita dipelihara dari kesesatan. Firman Tuhan menuntun kita pada jalan kebenaran. Melakukan firman Tuhan berarti membawa keselamatan dalam hidup kita. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan juga di sini bahwa mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan itu berarti menipu diri atau menyesatkan diri sendiri. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan di sana bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, karena itu sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari melakukan firman Tuhan itu ada berkatnya. Dan berkat melakukan firman Allah adalah meluruskan jalan hidup kita. Oleh karena itu ini yang sangat indah bahwa ternyata hasil melakukan firman Allah yaitu hidup kita tidak tersesat tapi di jalan benar di dalam Tuhan. Yang kedua, berkat melakukan firman Allah adalah memperindah mutu hidup kita. Ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan memberikan firman-Nya adalah keindahan kualitas hidup kita. Karena itu, orang bercermin untuk apa? Orang bercermin untuk mengamat-amati wajahnya dengan teliti. Lalu membersihkan wajah dari kotoran dan merapikannya dengan baik. Dia melihat penampilannya baik belum. Tujuan dia bercermin supaya penampilannya menjadi lebih indah. Nah, seperti cermin, demikian juga firman Tuhan berfungsi untuk merefleksikan keadaan kita dan menyatakan kehendak terbaik Allah bagi kehidupan kita. Dan kita melihat di sini mengerti firman dan tidak melakukannya. Kalau mengerti firman dan tidak melakukannya, orang yang berhenti bercermin tidak tahu lagi kondisi wajahnya dan karenanya tidak berpikir, tidak peduli untuk membersihkannya jika ada noda kotoran. Mengabaikan melakukan firman Tuhan yang telah dipelajari berarti kita mengabaikan noda kotoran, dosa mengotori kualitas kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Allah, itu kita membiarkan noda mengotori kehidupan kita. Noda dosa mengotori kehidupan kita. Jadi pemahaman mendalam akan kebenaran Alkitab yang baik, yang benar tidak cukup. Tetapi melakukan firman-Nya memperindah kualitas hidup kita. Yang ketiga, berkat melakukan firman Tuhan adalah membahagiakan seluruh hidup kita. Ayat 25. Ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, melakukan firman Allah membahagiakan seluruh hidup kita. Dan gambaran firman Allah, firman Tuhan di sini, yaitu pasal 1 ayat 25a, dikatakan hukum yang sempurna. Seperti apa hukum yang sempurna? Di dalam Yakobus istilah sempurna di sini jika dikaitkan dengan firman selalu membicarakan ketaatan pada firman-Nya, pada firman Tuhan. Dan hukum yang sempurna dikarenanya harus dikaitkan dengan misi perjanjian baru Kristus Yesus. Untuk menuliskan hukum Tuhan oleh rohnya di hati manusia sehingga bisa dipraktikkan atau bisa ditaati. Nah, hukum yang sempurna karenanya harus dihubungkan dengan pribadi Kristus Yesus. Firman itu sendiri. Itu hukum yang sempurna, bahkan dikatakan hukum yang memerdekakan. Nah, pelanggaran dan dosa mengakibatkan manusia berada di bawah hukuman ilahi. Bagi orang Kristen, bila dosanya sudah matang, maka akibatnya maut secara fisik. Dia, yaitu Yesus, datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Firman-Nya berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman-Nya memerdekakan kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita mesti meneliti dan bertekun dalam hukum yang memerdekakan kita. Dalam hukum Kristus yang menyelamatkan kita. Dan hasil melakukan firman-Nya sangat indah. Kenapa? Karena berbahagia
oleh perbuatan kita. Ayat 25c jelas di sana. Jadi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ada banyak orang menyesal. Ada orang banyak menangis karena perbuatannya sendiri. Artinya perbuatannya di luar Tuhan. Tetapi melakukan firman Allah menyebabkan kebahagiaan. Jadi kita bertindak dalam perilaku kita berdasarkan firman Allah, kebenaran Tuhan. Maka itu memperindah kehidupan kita, membuat kita berbahagia. Dan kata bahagia di sini, kata berbahagia yaitu makarios. Bukan sekedar kondisi subjektif, perasaan hati, tetapi meliputi aspek objektifnya berupa segala berkat dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma bagi pemenuhan kebutuhan orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi indah sekali. Kata berbahagia ini sangat membuat kita terpesona. Kenapa? Karena membahagiakan hidup kita di mana Tuhan menyertai kita dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah di segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari. Ini sangat indah. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu akan membuat jalan hidup kita lurus di hati Tuhan. Kualitas hidup kita semakin indah dan seluruh hidup kita berbahagia atau diberkati. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, berikanlah saat ini lembaran hatimu dalam doa kepada Roh Tuhan, agar Dia menuliskan kebenaran firman-Nya dan bisa dibaca semua orang di dalam perbuatan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus lebih memeteraikan firman ini dalam pengertian kami, sehingga kami semakin memahami lebih dalam. Ini menjadi hal yang indah dalam hidup kami dan membuat kami terus diberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.